Puji Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita sama-sama pagi hari ini dari Injil Lukas patsalnya yang ke-16. Injil Lukas patsalnya yang ke-16. Kita akan membaca terlebih dahulu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Injil Lukas patsalnya yang ke-16, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, judulnya perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Ayat 9 kita baca sama-sama, 2, 3. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau mau bertanya kepada saya, ayat atau perikop pasal yang membingungkan di dalam Alkitab, salah satunya kisah tentang bendahara yang tidak jujur ini. Kenapa saudaraku? Karena seolah-olah Yesus memuji bendahara yang tidak jujur ini. Tapi kalau kita cermati baik-baik, sebetulnya Tuhan bukan memuji ketidakjujuran dari hamba ini. Tuhan memuji kecerdikannya. Bagaimana dia mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi setelah dia dipecat oleh tuannya. Bagaimana dia mengurangi semua orang yang berhutang tadi, dibuat untuk membuat surat hutang yang baru, sehingga ada persahabatan dengan orang-orang itu. Saudara, Yesus bukan memuji ketidakjujuran dari hamba ini. Sekali lagi, Yesus memuji kecerdikan hamba ini. Bukankah Yesus sendiri juga berkata, hendaklah engkau cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Dan Yesus tadi berkata, anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Kenapa saudaraku? Kita ini seringkali cuma main tulus aja, tapi kurang cerdik. Akibatnya mungkin kita sering ditipu. Tapi kalau kita cuma cerdik saja, tidak tulus, akibatnya ini, kita jadi tidak jujur. Kita jadi suka menipu, kita suka berbohong. Karena cuma cerdik. Makanya harus seimbang. Cerdik tapi juga tulus. Saya ingat dulu ketika saya SMA, sepatu basket saya itu rusak solnya. Lalu lewat tukang itu repair sepatu ya, bapak-bapak pikulan gitu. Lalu saya bertanya kepada dia, Pak bisa nggak dibetulin? Oh bisa. Lalu saya tanya harga berapa, kita sepakat dengan harga yang dia minta. Singkat cerita saudaraku, saya kasih dua-duanya sepatu saya. Dan saya tidak pernah punya pikiran apa-apa, saudara. Saya tulus-tulus saja. Dan saya pikir nanti kalau
dia kembaliin ya saya bayar. Saudara tahu apa yang terjadi? Sepatu saya tidak pernah kembali sampai sekarang, saudara. Karena terlalu polos, terlalu tulus, saya pikir ya udahlah. Ya, padahal kondisinya masih bagus. Mungkin sama tukang sepatu itu diperbaiki, dijual sendiri, keuntungannya lebih besar. Nah ini akibat karena kita kurang cerdik. Tuhan mau kita cerdik, tapi juga tulus. Nah di dalam kisah ini, saudaraku, Tuhan memuji kecerdikan dari hamba ini. Bagaimana dia mempersiapkan segala sesuatunya kalau nanti dipecat oleh tuannya. Nah di dalam memahami ayat-ayat ini, saudaraku, sebetulnya tidak bisa berdiri sendiri. Apalagi ketika kita membaca ayat yang ke-9. Kita akan semakin bingung. Ketika Tuhan berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Maksudnya gimana Pak? Oleh sebab itu, saudaraku, ayat-ayat ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus membaca ayat 10 sampai ayat 31, kelanjutan dari perumpamaan ini. Nanti kita akan semakin jelas, Yesus bukan semata-mata memuji ketidakjujuran hamba ini. Yesus memuji kecerdikannya. Nah kita lihat saudaraku, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Lukas 16 ayat 10 sampai ayat 13. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ini sebetulnya meneguhkan ayat-ayat sebelumnya. Tuhan ingin mengingatkan kalau orang enggak setia dengan harta orang lain, bagaimana Tuhan akan mempercayakan harta kepada dia? Kalau tidak bisa setia dalam perkara yang kecil, bagaimana dia akan setia dalam perkara yang lebih besar? Seringkali kita pakai kata ini untuk mengilustrasikan setia dalam segala hal. Boleh, ya. Tapi sebetulnya konteksnya di dalam mendapatkan kepercayaan untuk mengelola kekayaan atau harta orang lain. Nah, saudaraku, memang di dalam Alkitab bahasa Indonesia ada judul-judulnya. Ya, ada judul-judul mulai ayat 1 sampai ayat 9, lalu ayat 9 ada judulnya lagi, lalu ada judulnya lagi. Tapi sebetulnya saudaraku itu judul diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk menolong kita memahami saudaraku perikop-perikop ini. Tapi sebetulnya ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nanti kita juga akan lihat mulai ayat yang ke berapa itu? Cerita tentang Lazarus dan orang kaya. Nanti sudah baca itu. Ya. Disinilah kita semakin mengerti apa yang dimaksud kalau mamon itu tidak bisa menolong, kita akan diterima di dalam kemah abadi. Baca kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin itu. Bagaimana ketika di dalam dunia orang kaya ini tidak menggunakan mamon, tidak menggunakan hartanya, tidak menggunakan kekayaannya untuk bersahabat dengan Lazarus yang miskin. Intinya kekayaan itu harus kita gunakan untuk berbuat baik. Alkitab katakan ikatlah persahabatan dengan mempergunakan apa? Mamon. Mamon itu identik dengan uang. Mamon itu identik dengan kekayaan. Kenapa ditulis dengan huruf besar M-nya? Karena mamon itu sebetulnya dewa. Dewa mamon. Sama seperti kita kalau menulis nama di tengah-tengah satu kalimat ya harus huruf besar. Jadi dianggap sebagai satu karakter. Saudara,
Orang kaya ini tidak mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon kepada Lazarus yang miskin. Nah, pada waktu mati, saudaraku, Lazarus ini duduk di pangkuan Bapak Abraham, orang kaya ini disiksa dalam api neraka yang kekal. Di sini kita semakin mengerti apa yang dimaksud kalau mamon itu tidak dapat menolong kita. Kita akan diterima dalam kemah abadi. Orang kaya ini gagal bagaimana dia menggunakan kekayaannya ketika dia masih hidup di dunia. Dia bukan mengikat persahabatan dengan mempergunakan mamon. Dia terikat dengan mamon. Dia terikat dengan hartanya, dengan kekayaannya. Sehingga dia lupa bahwa berkat Tuhan itu untuk supaya kita bisa jadi berkat. Kita bisa menolong orang lain. Kita melakukan kebajikan. Waktu orang kaya ini dalam kesusahan di neraka, saudaraku, dia sempat berkata kepada Bapak Abraham, tolong Lazarus mencucukkan jarinya ke air. Aku sangat menderita kehausan di sini. Bapak Abraham berkata, tidak bisa, kamu di dunia sudah menerima semua yang baik. Lazarus segala yang buruk. Dan di antara kita ada jurang yang tidak terseberangi. Tidak mungkin. Lalu si orang kaya ini bilang, kalau gitu tolong dong Lazarus supaya turun ke dunia lagi, kasih tahu dong aku masih punya saudara-saudara supaya dia gak melakukan hal yang bodoh seperti aku sehingga menderita seperti sekarang. Udah terlambat. Makanya mamon itu berguna ketika kita ada di dunia. Akan datang waktunya kekayaan itu tidak bisa menolong kita lagi. Nah, orang yang tahu bagaimana mempergunakan harta kekayaannya, berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya, dia kelak akan menerima berkat dari Tuhan. Ingat cerita Matius pasal 25. Yesus pernah kasih perumpamaan juga. Ya, pada akhir zaman Tuhan akan memisahkan domba dan kambing. Domba di sebelah kanan masuk bersama-sama dengan gembalanya dalam kebahagiaan yang kekal. Kambing di sebelah kiri masuk ke penghukuman. Siapakah domba, siapa kambing? Domba adalah Yesus berkata, mereka yang memberi makan saat aku lapar, yang memberi aku minum saat aku haus, yang memberi pakaian saat aku telanjang, memberi tumpangan saat aku jadi orang asing, yang mengunjungi aku saat aku dalam penjara. Saudara, kalau kita nggak diberkati Tuhan, kita tidak ada uang yang cukup, nggak mungkin melakukan itu. Pasti semua pakai uang, betul? Memberi makan, memberi tumpangan. Pasti rumah kita cukup baik untuk ada tamu bisa bermalam di rumah kita. Siapa mereka? Yesus berkata, apapun yang kau lakukan untuk saudaraku yang hina ini, engkau sudah melakukannya untuk aku. Lalu siapa kambing itu, saudaraku? Mereka yang tidak peduli. Dia berpikir ya hidup ini untuk dinikmati sendiri. Berkat untuk dinikmati sendiri. Akan datang waktunya. Mamonin yang tidak jujur itu tidak bisa menolong kita lagi. Dan saudaraku, orang yang tahu bagaimana mempergunakannya pada waktu dia ada di dunia, dia akan diterima dalam kemah abadi bersama dengan Tuhan dalam kemuliaannya yang kekal. Saudara, akan datang waktunya harta yang kita miliki itu betul-betul tidak ada gunanya. Kadang kita berpikir begini, ya Pak, kan kita perlu untuk istri anak di masa yang akan datang, silahkan. Tidak ada yang salah dengan semuanya itu. Tapi jangan berharap kepada kekayaan yang tidak jujur, yang tidak pasti. Semua materi di dunia ini. Malah saya sering ketemu, saudaraku, orang berpikir begitu. Dan ternyata anak-anaknya hidup berfoya-foya. Tidak menghargai jerih lelah orang tuanya. Pada waktu kita mati, mungkin dia 1-2 kali pergi ke kubur kita. Mungkin menangis hanya beberapa saat. Belum tentu dalam setahun dia akan kunjungin makam kita 1-2 kali, belum tentu. Jadi kalau Anda mengumpulkan harta karena engkau khawatir masa depan anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita, saudara, berarti kita terikat dengan mamon. Tapi kalau kita betul-betul terikat hanya kepada Tuhan, ingat Alkitab katakan apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan akar segala kejahatan adalah apa? Cinta uang. Kalau kita berpikir bahwa semuanya itu untuk masa depan,
karena kita khawatir, karena kita takut, berarti kita terikat dengan mamon. Saudara, tidak selamanya semua bisa dibeli dengan uang. Saya dapat artikel menarik. Kalau mau ditampilkan boleh di LCD. Judulnya Kematian Sang Miliarder. Namanya Antonio Vieira Monteiro. Dia adalah Presiden Direktur Santander Bank Portugal. Dia meninggal karena COVID-19 sepulang dari Italia. Yang jadi perhatian bukannya kematiannya, tapi justru tulisan putrinya di media sosial, yaitu sebagai berikut. Kami keluarga kaya raya, tapi ayahku meninggal seorang diri. Sulit bernafas seperti tercekik karena mencari sesuatu yang gratis dan tanpa biaya, yaitu udara. Sedangkan harta yang dikumpulkannya ternyata tidak bisa membantunya, bahkan ditinggalkannya begitu saja. Bagi sebagian orang, tulisan ini dianggap sekedar keluhan si anak yang lagi kalut ditinggal ayahnya. Tapi sesungguhnya ini merupakan pesan yang berharga. Apa arti bergelimang harta, jabatan dan kekuasaan jika ajal menjemput semua itu tak bisa menyelamatkannya. Mencari udara gratis aja tidak bisa. Sesungguhnya betapa lemah dan rapuhnya kehidupan manusia itu. Sudah bisa mengerti maksud ini? Artikel ini? Kalau orang Tionghoa bilang kira-kira cengli enggak saudara? Ngerti cengli saudaraku? Masuk akal saudara? Coba bilang sama tetangga kanan kirimu walaupun pakai masker, mantuk-mantuk ngomong cengli gitu. Ya, akan datang waktunya mamon tidak bisa menolong. Jangan terikat dengan semua yang ada di dunia ini. Yang di dunia ini semua fana. Kelak akan kita tinggalkan. Sebelum hari kematiannya The Great Alexander, salah satu kaisar besar Romawi zaman dulu. Dia pernah berpesan, nanti di peti matiku buat 2 lubang di kanan dan kiri. Supaya tanganku bisa keluar dan orang lihat aku mati gak bawa apa-apa. Ya, dia orang yang kaya, dia orang yang sukses luar biasa. Saya tidak berkata bahwa kemudian kita tidak perlu uang, kita nggak perlu kumpulkan uang, kita nggak perlu menabung. Saya tidak berkata demikian, tapi jangan terikat hati kita kepada harta. Biarlah hati kita terikat kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Orang yang terikat dengan harta saudaraku, pada waktu mungkin kita dalam krisis, maka dia akan khawatir, nggak ada sukacita. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri yang lain apa? Dia akan bersungut-sungut, dia akan kecewa, dia marah kepada Tuhan. Ciri-ciri yang lain apa saudaraku? Orang yang terikat kepada harta makin kikir atau sebaliknya makin sombong. Makin hidup semaunya sendiri. Tapi orang yang tidak terikat kepada harta, hatinya terikat kepada harta. Sukacitanya tidak tergantung dari apakah dia punya uang atau tidak punya uang. Sukacitanya tidak tergantung apakah rumahnya besar atau rumahnya kecil. Sukacitanya tidak tergantung apakah karena dia hari-hari ini sedang naik jabatan atau tidak. Atau bahkan sebaliknya sedang di PHK barangkali. Saudara mungkin melihat di medsos hari-hari ini di Jawa Barat khususnya di Bandung. Daftar orang yang minta cerai itu panjang sekali, banyak sekali. Ada yang dapat artikel itu? Banyak orang lagi antri mau minta cerai saudaraku. Dan rata-rata yang minta cerai itu wanita. Dan rata-rata lagi disurvei apa penyebab mereka mau bercerai. Karena faktor ekonomi. Padahal dulu khususnya buat kita orang Kristen, ingat dulu kan kita membuat janji nikah, setia dalam suka dan duka, dalam keadaan kaya maupun sederhana, dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam segala keadaan kita mau setia kepada pasangan kita sampai maut memisahkan kita. Dan inilah waktunya kita membuktikan kesetiaan kita. Ayo bergumul bersama-sama, berjuang bersama-sama, menghadapi segala sesuatunya bersama-sama. Karena apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara, kita harus makin mengerti bahwa sumber pertolongan kita itu dari Tuhan.
Sumber kekuatan kita itu dari Tuhan, penghiburan kita dari Tuhan. Semua yang ada di dunia ini hanya sementara, itu hanya alat. Apa artinya ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon? Artinya kuasailah mamon, kuasailah keuangan, kuasailah harta benda itu. Bukan kita dikuasai oleh mamon, bukan dikuasai oleh harta. Maka di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, Lukas 16 ayat 9 ini bagus sekali saudara. Coba Anda dengar baik-baik. Lukas 16 ayat 9 saya baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Lalu Yesus berbicara lagi katanya, dengarlah, pakailah kekayaan dunia ini untuk mendapat kawan. Supaya apabila kekayaan dunia ini sudah tidak berharga lagi, kalian akan diterima di tempat tinggal yang abadi. Jadi ini pengertiannya saudara. Tuhan pasti gak suka dengan orang yang tidak jujur. Tuhan mau semua kita jadi orang-orang yang jujur. Amin, saudaraku. Tapi Tuhan menghargai, Tuhan memuji hamba ini karena kecerdikannya, saudara. Bagaimana dia memanfaatkan kekayaan, dia memanfaatkan mamon ini untuk membangun relasi, membangun persahabatan. Makanya saudaraku, kalau kita ini enggak terikat sama harta ya saudara, kita enggak mau ribut-ribut lah. Hanya hal-hal yang sepele soal keuangan. Ya, mungkin ada di antara kita yang punya pengalaman itu, kita dibuat rugi, teman kita utang enggak bayar, mungkin ada yang disakiti, saudaraku pinjem enggak dikembaliin, saudaraku. Kalau hati kita tidak terikat kepada mamon, saudara, saya percaya damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita tidak akan hilang. Tetap damai. Kita percaya berkat di depan itu lebih besar. Apa yang Tuhan bisa berikan lebih besar daripada apa yang sudah diambil orang. Ya. Saya pernah punya pengalaman seperti itu. Pengen tak urus saudaraku. Ya enggak seberapa sih. Cuman ya kadang kalau ingat jadi ganjel gitu ya. Bukan soal pembayaran, bukan. Tapi ada yang kurang pas gitu. Perjanjiannya enggak jelas, enggak begitu. Tapi rasanya enggak pas. Saya mau ngomong gitu ya. Kalau bisa diganti kayak gimana. Tapi saya ingat demi persahabatan. Demi persahabatan, sudahlah. Paulus kan pernah mengingatkan toh. Masa kan kita tidak mau rugi. Masa kita tidak mau diperlakukan tidak adil. Adanya saja pertengkaran di antara kalian satu dengan yang lain merupakan satu kekalahan. Jadi posisi kita sebagai orang Kristen itu memang harus selalu dalam kondisi siap bayar harganya. Yesus berkata kalau kita mau jadi muridnya harus sangkal diri pikul salib setiap hari. Jadi saya tahan aja lah, sudahlah ucap syukur aja. Saya tidak mau terikat dengan yang namanya mamon. Saya percaya Tuhan bisa ganti lebih daripada apa yang kita bayangkan. Seringkali kita mengalami satu kejadian, lalu kita mengeluh, kita bersungut-sungut. Kita gak pernah berterima kasih sama Tuhan, kita gak pernah bersyukur sama Tuhan untuk berkat-berkat yang begitu banyak di waktu-waktu yang lalu. Hanya masalah-masalah kecil, kita berantem sama orang, kita ribut sama orang, sampai putus hubungan. Kita lupa berkat-berkat Tuhan yang lalu, yang tidak pernah kita duga-duga Tuhan berikan kepada kita melalui orang-orang yang juga kita nggak pernah sangka sebelumnya. Kita nggak pernah tanya sama Tuhan, kenapa dia Tuhan, kenapa melalui dia Tuhan, kenapa begini Tuhan, nggak pernah tanya. Kita asal terima kasih Tuhan, wah udah seneng aja terima berkat. Giliran kita diizinkan Tuhan mengalami sesuatu yang nggak enak, kita ngomel sama Tuhan. Itu tandanya kita terikat dengan yang namanya mamon ini. Saya berdoa kita semua boleh semakin mengerti bahwa kemerdekaan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dialah sumber kehidupan kita, sumber berkat-berkat kita. 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6. Coba kita lihat ayat 6 dan 7. 1 Timotius 6 ayat 6 dan 7. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi apa saudara? Keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar.
Ibadah harus disertai dengan rasa cukup. Rasa cukup bahasa Inggrisnya contentment. Dari bahasa Yunaninya autarkia, yang artinya a perfect condition of life in which no aid or support is needed. Artinya bahwa satu kondisi di mana kita merasa sudah penuh, sudah sempurna, sudah cukup, dan nggak perlu apa-apa lagi. Itu contentment. Orang kalau ada contentment dalam dirinya itu nggak iri lihat orang lain yang lebih hebat daripada dirinya. Dia merasa sudah contentment, udah bersyukur dan menghargai dan bersukacita dengan berkat-berkat Tuhan. Dia nggak minder dengan orang-orang yang lebih hebat. Sebaliknya dia juga tidak menjadi sombong lihat orang-orang yang mungkin di bawah dia. Orang yang contentment juga nggak akan khawatir menghadapi hari esok. Karena dia tahu Tuhan pasti akan mencukupkan segala yang dia perlukan. Ada contentment dalam dirinya. Ketika datang beribadah bukan datang dengan membawa daftar list permohonan doa. Aku ingin ini, ingin itu. Dengan rasa cukup ucapan syukur. Aku hari ini hidup ini pun juga karena berkat Tuhan yang luar biasa. Kemarin ketika saya di Jakarta saya dengar dari 105 orang yang menghadiri pertemuan di Lembang. Pertemuan hamba-hamba Tuhan, satu sinode besar di Indonesia, 27 pendeta diantaranya meninggal karena COVID, saudara. Saudara, bayangin. Jadi kalau kita nih hari ini masih diberi kesempatan, kita bersyukur semua karena kasih karunia kemurahan Tuhan. Ya, kita nggak usah menghakimi, kita nggak usah terlalu kepo juga. Semua dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik. Jadi saudara, contentment kalau kita contentment, puas. Kita bersyukur dengan segala kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Paling tidak kita masih bernafas, kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan untuk melayani Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk berbuat baik, kita masih diberi kesempatan untuk menabur, kita masih diberi kesempatan, saudaraku, untuk menolong orang lain. Ini yang Tuhan mau untuk kita mengerti. Ibadah itu harus disertai dengan rasa cukup. Jangan terikat dengan semua harta benda dunia ini, saudara. Tapi biarlah hati kita hanya terikat kepada Tuhan. Mamon itu hanya berguna di dunia ini. Dalam kekekalan, mamon tidak bisa menolong. Biarpun orang kaya itu mau keluarkan semua hartanya, enggak akan bisa. Lazarus sudah duduk di pangkuan Abraham dan tidak akan pernah bisa menolong. Berapapun harta yang kita miliki. Saudara, lihat lagi di ayat yang ke-9, 1 Timotius 6 ayat 9. 1 Timotius 6 ayat yang ke-9. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam apa? Keruntuhan dan kebinasaan. Iblis itu selalu pakai keinginan kita ini, saudara. Ingin kaya, ingin punya lebih, ingin terkenal. Ini yang dipakai oleh iblis. Sehingga kita nggak pernah bisa puas dengan berkat-berkat Tuhan, dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Keinginan ini, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, itu yang ada di dalam dunia. Dan orang yang dikatakan ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Akhirnya dia menipu, akhirnya dia korupsi. Mamon itu tidak jujur, hati-hati. Kalau kita terikat dengan mamon yang tidak jujur, lama-lama kita jadi orang yang tidak jujur. Jadi orang yang tidak berintegritas, jadi orang yang pembohong. Saudara, ini bukan perkara yang gampang untuk kita. Karena kita semua butuh uang. Ada yang gak butuh uang di sini? Semua perlu uang. Untuk makan, untuk hidup. Tapi tidak semuanya bisa dibeli dengan uang. Keselamatan tidak bisa dibeli dengan uang. Katanya kita bisa beli rumah yang mewah. Tapi kita tidak bisa beli damai sejahtera di dalam rumah itu. Saudara bisa beli mobil yang mewah. Tapi kau belum tentu bisa beli sukacita di dalam mobil itu. Jelek-jelek begini saya ini pernah naik limosin, saudara. Bukan karena saya punya uang banyak. Diajak sama
Om Ipong sama Soliani, ipar yang ada di Singapura. Ketika ke Amerika, saudaraku, dijemputnya pakai limusin. Ya saya enggak bayar ya, saya naik aja saudara. Saya menikmati aja. Setelah naik, turun, ya gitu-gitu aja tuh saudaraku. Ya mobilnya begitulah. Tapi sementara saya ngomong begini, saya yakin ada dalam pikiran saudara, ya kan tapi Bapak sudah pernah naik, saya kan belum Pak. Ya mau ngomong apa lagi, memang saya juga kasih karunia ya baru sekali itu. Ya, tapi benar ya sudahlah gitu aja lah. Jadi saudara kasih Tuhan, pengkhotbah berkata, ada orang yang dikaruniai kekayaan, tidak dikaruniai kuasa menikmati hidup, itu kesia-siaan. Kesia-siaan di dunia ini. Diberi kekayaan tapi tidak diberi karunia menikmati kekayaan itu. Kesia-siaan. Makanya saya berdoa, Tuhan beri aku karunia dulu menikmati hidup. Beri aku karunia menikmati hidup dulu. Bukan soal banyak sedikitnya. Kalau memang jatahnya nanti besar, pasti Tuhan akan lebih memberkati lebih besar lagi. Tapi seandainya mungkin belum sampai ke level itu, biarlah firman Tuhan juga tetap digenapi. Setialah dalam perkara mamon walaupun itu kecil. Tetap setia. Setia kepada Tuhan. Setia di dalam mengelola. Tuhan pasti akan memberkati kita lebih dan lebih lagi. Tuhan akan memakai kehidupan kita lebih dan lebih lagi. Engkau setia dalam kepercayaan yang kecil, engkau taat melakukan. Pasti Tuhan akan kasih kepercayaan yang lebih besar. Untuk melakukan kepercayaan yang lebih besar, butuh dana yang lebih besar. Tuhan akan sediakan dana yang lebih besar dalam hidup saudara. Makin Tuhan percayakan perkara lebih besar lagi, Anda tetap setia. Dan ini perkara yang lebih besar ini butuh kekayaan yang lebih besar lagi. Tuhan pasti akan supply kekayaan yang lebih besar lagi. Tuhan kasih kepercayaan yang lebih besar lagi. Butuh dana yang lebih besar lagi. Tuhan kasih berkat yang lebih besar lagi dalam hidup saudara. Orang yang tidak terikat dengan mamon, dia merdeka hidupnya. Ada contentment dalam hidupnya. Selalu dipenuhi dengan rasa syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan sampai hari ini. Sebagai ayat yang terakhir saudaraku, saya ingin membaca Amsal 28 ayat 20. Amsal 28 ayat yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Camkan baik-baik firman Tuhan ini. Menjadi orang kaya diberkati itu tidak dosa. Ya, jangan kita terjebak dalam titik ekstrim. Saya selalu tekankan itu, enggak dosa. Tapi kalau hati kita sudah ada di harta, saudara, kita terikat kepada harta, itu yang membuat Tuhan kecewa. Kenapa aku berkati kamu, hatimu sekarang ada di berkat, bukan di sumber berkat. Kenapa aku kasih segala yang kamu minta, tapi kamu jadi gak pernah doa lagi, gak pernah ke gereja lagi. Kenapa aku kasih apa yang kamu minta, tapi kamu jadi sombong, gak peduli dengan orang lain, gak peduli dengan pekerjaan Tuhan. Bukan itu tujuanku memberkati kamu. Tuhan mau setiap kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Karena ketika kita bisa dipercaya, Tuhan bisa lihat kedalaman hati kita. Kita tidak terikat kepada mamon. Kita terikat kepada sumber berkat. Dan apa yang tidak pernah kita pikir, enggak pernah timbul dalam hati, Tuhan bisa berikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.